sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Novi dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, semuanya kakak minta untuk duduk yang tenang. Kita akan mulai ibadah kita, namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan ibadah kami sore hari ini dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita angkat pujian. Dari terbit matahari, kita akan sama-sama ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji. Sekarang kakak minta semuanya untuk bagi berdiri, tetap berdiri ya. Adik-adik coba mau jadi anak yang jujur. Yeay. Oke, semua pengen jadi anak yang jujur. Sekarang kita angkat pujian ini. Aku mau jadi anak jujur. Semuanya ya, bagi berdiri. Kita pakai gerakannya. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesusku. Jujur pada papa mama. Semuanya. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-temanku, pada diriku sendiri.
Sekarang kita akan muji Tuhan. Kamu memang cantik. Semua yang di rumah yang cantik angkat tangannya. Yeay. Yang ganteng angkat tangannya juga. Wah, luar biasa semuanya ya. Nah, kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Semuanya tetap bangkit berdiri, oke? Kita mulai. Musik. Cantik. Aha aha. Kamu memang ganteng. Aha aha. Karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, aha aha. Kamu memang ganteng, aha aha. Karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Kamu memang cantik, aha aha. Kamu memang ganteng, aha aha. Karena Yesus ada di hatimu. Kamu memang cantik, aha aha. Kamu memang ganteng, aha aha. Karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Bersinarlah, 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 bersinarlah. Jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Jadilah terang dunia. Haleluya. Nah, adik-adik sekarang kita angkat pujian Cari Jiwa bersama Yesus ya. Kita angkat pujian ini ya bersama-sama. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Sekali lagi, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkaplah jiwa. Haleluya. Tangkaplah jiwa. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Haleluya. Tangkap teman-temannya sebelah. Tangkap lagi. Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Haleluya. Cari. Tangkap. Cari 5. Tangkaplah jiwa. Yeay. Oke, pintar semuanya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Dan akan memimpin kita dalam doa ada teman kita, Justin. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dan kebaikan-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kak Wayan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan. Dan berkati kami agar apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat pujian Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan. Kita angkat sama-sama ya pujian ini. Angkat suara
selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wayan. Kepada Kak Wayan disilakan. Shalom. Nah, tadi adik-adik sudah memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan bersama Kak Novi. Tentu Tuhan sudah disenangkan dan adik-adik juga sudah diberkati oleh roh puji-pujian. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik tidak boleh kesana kemari, belajar untuk menghormati Tuhan. Duduk diam, kita mendengar cerita firman Tuhan. Judul cerita firman Tuhan hari ini yaitu Petro seekor kelinci. Nah, adik-adik tahu kelinci? Bagaimana itu kelinci? Apakah telinganya pendek? Tidak, telinganya panjang. Telinganya panjang dan lucu. Tapi tidak bisa sembahyang. Seperti nyanyian berkata. Adik-adik, apa makanannya kelinci? Apakah terasi? Apakah nasi? Oh tidak. Oh ya, makanan daripada kelinci yaitu wortel dengan buah-buahan ya. Ya, kita mendengar bagaimana seekor kelinci atau yang disebut namanya Petro ini dalam cerita ini. Kita sama-sama dengarkan. Nah, Petro si kelinci itu tinggal bersama-sama dengan ibu dan adik-adiknya di timbunan pasir di bawah akar sebatang pohon besar. Inilah keluarga kelinci itu. Ibu kelinci berkata kepada anak-anaknya bahwa ia akan keluar dan ia memberi nasihat kepada mereka dengan penuh cinta. Jangan masuk ke kebun Pak Jenggot, kata ibu. Kamu boleh bermain di ladang-ladang dan di lorong-lorong, asal jangan masuk ke kebun Pak Jenggot. Bapakmu sudah dibunuh oleh Pak Jenggot itu karena ia tertangkap pada waktu ia sedang mencari makanan. Petro mendapat peringatan dari ibunya. Bapakmu sudah mendapat kecelakaan di kebun Pak Jenggot. Janganlah kamu pergi ke situ. Larangan ini juga seperti larangan Allah kepada kita. Petro melihat adik-adiknya melompat-lompat di lorong sesudah ibunya meninggalkan mereka untuk pergi membeli kue. Ketiga kelinci itu pergi memetik buah-buahan di pinggir lorong. Petro memperhatikan mereka pergi. Ia mempunyai niat yang nakal. Kemudian dengan cepat mungkin ia pergi ke kebun Pak Jenggot. Setibanya di sana, ia merangkak di bawah pintu. Dalam hatinya, apa salahnya jika masuk di sini? Pikir Petro. Petro suka sekali akan kebun Pak Jenggot. Kebun itu penuh dengan jagung dan sayur-sayuran yang menggiurkan. Mula-mula Petro mengecap sedikit kol. Kemudian dia makan kacang dan lobak. Perutnya agak sakit. Sebab itu ia mencari sedikit daun peterseli. Kalian tahu peterseli adalah obat bagi kelinci yang sakit. Ketika itu ia melihat sebuah ketimun besar. Dan ia juga melihat Pak Jenggot yang sedang menanam bibit kol muda. Melihat Petro, ia melompat dan melemparkan sebuah cetok besar kepada Petro. Untung tidak kena kepala Petro. Petro sangat terkejut dan bingung apa yang harus dibuatnya. Pak Jenggot
mengejar. Aduh, pintunya mana? Pintunya mana? Petro tidak melihat pintu. Ia tidak bisa menemukannya. Di mana pintunya? Tidak ada jalan keluar. Ia lari cepat-cepat keliling kebun. Mula-mula ia kehilangan sepatunya satu. Dan kemudian yang lain lagi hilang. Ia berusaha mencari jalan keluar. Ia naik ke sebuah gerobak dan mengintai dari atas tepinya. Pak Jenggot mulai membersihkan bawang. Petro harus menghadapi dia sekali lagi. Tetapi hal itu tidak menjadi soal karena ia sudah melihat pintunya. Justru sewaktu ia berpaling ke sudut untuk menyeruduk di bawah pintu, ia melihat oleh Pak Jenggot yang coba menangkapnya. Tetapi akhirnya Petro keluar dengan selamat dari dalam kebun yang terlarang itu. Petro pergi, Pak Jenggot mengambil baju dan sepatu Petro dan menggantungkannya pada sebuah kayu. Merupakan orang-orangan. Maksudnya ialah untuk mengusir burung-burung. Tetapi pastilah itu merupakan peringatan bagi Petro dan seluruh keluarganya bahwa seekor kelinci yang baik jangan sekali-kali pergi ke tempat yang bukan miliknya. Petro sangat lelah. Petro ketika tiba di rumahnya, ia begitu lelah sampai ia terus bersandar pada pohon besar di sisi rumahnya. Ia senang sekali telah kembali ke rumah. Ibunya sibuk memasak, tetapi ia melihat bahwa pakaian Petro telah hilang. Petro nakal. Ia tidak dapat menipu ibunya. Ibunya memberikan obat pahit kepada anaknya yang sakit dan menyuruhnya tidur. Rasa obat itu tidak sedap. Adik-adiknya makan buah-buahan yang sedap. Petro menerima hukumannya dengan tenang. Jauh lebih tenang tinggal di rumah, luput dari bahaya. Dalam hal ini Petro sangat berterima kasih. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan ada juga tentang ketaatan, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 1-7, di mana Allah memberikan kepada Adam sebuah kebebasan di Taman Eden itu. Tapi Allah juga memberikan satu syarat, yaitu buah pohon, tentang pohon baik, pengetahuan baik dan buruk yang jahat itu tidak boleh dikorek, tidak boleh dimakan, tidak boleh diambil. Pokoknya dilaranglah untuk mengganggu pohon ini. Tetapi oleh karena iblis mempengaruhi Hawa, sehingga dia melanggar ketaatan itu, melanggar perintah itu. Apa yang Tuhan perintahkan, dia langgar dan dia mengambil buah itu dan dia memakannya dan dia memberikan kepada Adam, sehingga dia menerima hukuman atau apa yang Tuhan sudah katakan. Ketika kamu mengambil atau memakan buah itu, kamu akan mengalami kematian.
Nah, kematian bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian secara rohani. Sehingga Allah memberikan hukuman. Dia harus meninggalkan tempat itu dan dia bekerja mencari pekerjaan, mencari kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan berpeluh mencari, apa yang untuk makannya. Padahal waktu itu Tuhan memberikan kebebasan untuk menikmati semua yang ada di Taman Eden itu. Tapi karena ketidaktaatan dia menerima hukuman, dan Hawa juga menerima hukuman akibat pelanggaran yang dia lakukan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kemarin juga kita sudah mendengar bersama-sama, ketaatan di dalam rumah, ketaatan di dalam sekolah, peraturan-peraturan di perjalanan, peraturan di dalam rumah, peraturan di sekolah, peraturan dalam firman Tuhan, dan semuanya peraturan-peraturan itu kita harus belajar untuk mentaatinya. Ketika kita mentaatinya, pastilah yang terbaik dan kita dapat memuliakan Tuhan. Ketika tidak dapat melakukan ketaatan itu, tidak dapat melakukan perintah-perintah yang diberikan, baik itu perintah di dalam rumah, mama dan papa, seperti contohnya Petro diberikan aturan atau perintah oleh mamanya, jangan pergi jauh dari rumah. Pergi boleh di lorong-lorong sekitar rumah, boleh mengambil buah-buahan sekitar rumah, tapi jangan pergi ke kebun Pak Jenggot. Karena bapakmu mati oleh karena Pak Jenggot bunuh, karena bapakmu mencari makan ke sana. Sudah dilarang Petro pergi ke sana, tetapi Petro memiliki pikiran yang nakal sehingga dia pergi untuk ke kebun Pak Jenggot. Memang di kebun Pak Jenggot sangat menarik. Di sana ada jagung, di sana ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang dapat menarik keinginan Petro untuk makan itu yang enak-enak. Tapi adiknya tidak. Nah, Petro ini karena dia tidak taat, sehingga sepatunya dan dia hampir juga mengalami bahaya. Pak Jenggot lempar dengan cekotnya. Untung tidak kena kepalanya. Kalau kena kepalanya bisa mati dia. Itu bahaya yang dialami. Sehingga begitu dia bebas, dapat keluar dari kebun Pak Jenggot, dia merasa bersyukur kepada Tuhan. Karena dia boleh bebas dari bahaya. Dan dia menyadari semuanya itu. Sehingga dia menyadari dan berterima kasih pada Tuhan boleh terlepas dari bahaya. Nah, adik-adik, demikian halnya kalau adik-adik tidak mentaati perintah, baik itu perintah di rumah, di sekolah, orang tua, perintah Tuhan, akan ada bahaya, akan ada hukuman yang diterima. Tetapi ketika adik-adik dapat mentaati semuanya itu, di rumah, diam-diam, nah, pulang orang tua, kita didapat di rumah diam-diam, pasti senang orang tua. Ketika adik-adik menyenangkan orang tua, adik-adik sudah memuliakan Tuhan. Ketika di jalanan, adik-adik taat kepada peraturan-peraturan lalu lintas, dan adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga di sekolah.
ibu guru menasihatkan, bersihkan ini, dibersihkan. Dan jangan keluar-keluar kalau tidak ada ibu guru. Jangan ribut, diam di kelas. Adik-adik tetap diam di kelas. Pasti juga guru senang. Ketika guru senang, adik-adik sudah memuliakan Tuhan. Nah, begitu juga di dalam peraturan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti disenangkan ketika adik-adik dapat mentaati semua. Jangan mencuri, jangan mengambil orang punya apapun, apapun yang bukan kita punya, jangan diambil. Itu namanya mencuri. Mencuri itu adalah dosa, upah dosa adalah maut. Nah, itu ya adik-adik ya, itu cerita firman Tuhan yang hari ini tentang ketaatan. Tentang ketaatan, tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Ketika melanggar perintah Tuhan, akan ada hukuman, hukuman yang akan diterima. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, akibat dosa itu ya pelanggaran firman Tuhan, pelanggaran peraturan-peraturan adalah dosa. Akibat dosa itu akan menerima upah dosa adalah maut. Jadi jangan melanggar perintah-perintah ya, baik itu perintah orang tua, itu sama. Orang tua adalah wakil daripada Allah. Oke, kita satu dalam doa ya adik-adik. Kita berdoa jika ada adik-adik yang di rumah yang mungkin saat ini ada melanggar perintah-perintah, baik itu perintah orang tua, baik itu perintah firman Tuhan, baik itu perintah dari sekolah-sekolah. Kita satu dalam doa, kita percaya firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Ketika kita mengakui, menyadari, dan berbalik, bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Ketika kami melanggar perintah-perintah Tuhan, maka kami akan mengalami hukuman. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini setiap pelanggaran firman Tuhan yang kami lakukan, kami mohon Tuhan Engkau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampuni. Ampuni juga seluruh adik-adik yang ada di rumah yang mungkin selama ini melanggar peraturan-peraturan yang ada, baik itu dari orang tua, baik itu dari sekolah, mengambil barang-barang orang, mencuri, merokok. Tuhan tidak taat melakukan pekerjaan-pekerjaan di sekolah, yaitu PR-PR. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan ampuni mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh mau mentaati setiap perintah-perintah yang ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati mereka semua agar mereka dapat mentaati setiap perintah-perintah yang diberikan, baik itu perintah firman Tuhan, baik itu perintah di sekolah, perintah orang tua mereka boleh taati semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih buat kawayan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala
penyertaan-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan kami untuk pelayanan sekolah minggu. Berkati juga yang masih ada pada papa dan mama, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang memberikan persembahan bisa minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransferkan persembahan sekolah minggu di rekening sekolah minggu di bawah ini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelumnya kita akan satuan doa dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Silakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati adik-adik yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kepandaian bagi mereka Bapa, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau berkati juga kakak-kakak guru yang mengambil bagian pada sore hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, kehidupan rumah tangga Tuhan, pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu sore hari ini Tuhan, yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan Tuhan, menjadi penopang dalam kehidupan adik-adik, sehingga mereka dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati adik-adik yang ulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kau berkati Bapa kesehatan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam studi mereka Tuhan. Engkau berkati kedua orang tua mereka Bapa. Terima kasih atas usia yang sudah Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Engkau berkati juga adik-adik yang mengalami tubuh yang lemah Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau jamah sembuhkan mereka Bapa. Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa, haleluya. Tangkap, cari temannya, tangkaplah jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa, haleluya. Tangkaplah jiwa, tangkap.